A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Raditu billahi rabban bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Yang pertama, pada kesempatan hari ini marilah kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, bahwa kita pada kesempatan ini diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan rangkaian ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu diingatkan bahwa hadirnya kita di masjid dalam rangkaian ibadah di pagi hari ini, bahwa di pagi hari ini adalah memang Allah menyaksikan dan para malaikat kepada kita semua. Tadi di rakaat pertama Ustaz Mansur juga menyampaikan dalam surat Al-Isra surat 17 ayat 78. Allah mengulang waktu pagi ini bahwa disebutkan inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Kalimatnya gitu, sesungguhnya di waktu pagi Allah beserta para malaikat menyaksikan pada kita semua. Langkah bapak-bapak tadi dari rumah ya, melaksanakan berjamaah ya, itu Allah menyaksikan. Bahkan ketika satu langkah kita dari rumah ke masjid ini, itu berguguran dosa kita sebetulnya, dosa-dosa kecil kita. Jadi luar biasa sebetulnya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih diteguhkan hati untuk melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Apalagi 5 waktu bisa berkesempatan untuk berjamaah, baik di masjid ataupun di tempat masjid yang lain. Ini yang harus kita syukuri hadirin yang berbahagia. Karena masih banyak orang yang tidur lelap ya, tidak bisa melaksanakan rangkaian ibadah yang mulia dan istimewa di mata Allah SWT. Makanya alhamdulillah ya Allah, kalau dibandingkan dengan kekayaan kita bisa hadir di masjid berjamaah salat subuh itu tidak ada bandingannya. Makanya alhamdulillah kita bersyukur pada Allah SWT. Itu yang pertama. Apalagi kita dilanjutkan dengan rangkaian ibadah dengan tadi zikir pagi dipimpin oleh imam. Lalu setelah itu kita mendengarkan apa yang Allah akan sampaikan kepada kita semua. Yang kemarin sudah kami sampaikan bahwa hari ini kita akan menuntaskan pintu-pintu yang sebetulnya Allah bukakan rezeki kepada kita semua. Yang kemarin kita sudah bahas. Yang pertama pintunya adalah pintu orang bertakwa. Dengan sholat kita bisa membukakan pintu rezeki. Yang kedua adalah pintu istighfar ya kemarin. Hari ini kita akan coba maraton ya, menyampaikan apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya, bahwa ternyata Allah memberikan rezeki kepada hambanya itu dari berbagai pintu, dan hari ini kan kita tuntaskan. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda alam junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, dan semoga kepada kita semua selaku umatnya yang nanti akan mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan dari Allah melewati baginda kita Rasulullah dalam bentuk syafaat. Untuk mendapatkan syafaat itu hadirin ya, kita harus patuh dan taat kepada perintahnya dan selalu memuliakan dan mencintai beliau. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amin. Hadirin berbahagia,
Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ya, sebetulnya pintu rizki itu yang paling utama yang dipahami oleh kita sebagai hamba Allah itu adalah pintu rizki karena usaha, gitu ya. Jadi kalau setiap orang berusaha, itu Allah akan pasti buktikan usaha itu. Walaupun Allah itu dalam menentukan takdirnya kepada seseorang itu ya tergantung daripada kebutuhan hambanya. Dan rizki dalam usaha ini itu adalah rizki yang takdir yang bisa diikhtiarkan hadirin. Jadi kalau betul ketika 4 bulan seorang ibu mengandung bayi lalu ditentukan di situ rizkinya, jodohnya dan seterusnya. Nah, ada rizki yang memang perlu diikhtiarkan. Itu adalah rizki yang Allah sampaikan dalam bentuk usaha kita. Ya tidak serta-merta ya hadirin, ketika seseorang mendapatkan rizki harta ya, uang gitu ya, kalau kita tidak berusaha. Makanya diperintahkan di dalam agama itu bahwa kita harus berikhtiar mencari nafkah, apalagi seorang laki-laki. Ini keterangannya dalam surat An-Najmu, surat ke-53 ayat 39-40. Ini ayatnya udah populer. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laysal insana illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Kata Allah di dalam Al-Quran ini disebutkan bahwasannya manusia itu tidak akan memperoleh selain apa yang diusahakan. Ini kan logikanya kita jalan di sini ya, bahwa apa yang kita dapat itu pasti diperoleh selain harus kita usahakan. Ya. Jadi ketika Pak Gopur mendapatkan rezeki dalam bentuk uang ataupun gaji, ya kalau ada yang dikerjakan ya, betul Pak Gopur ya, apa yang kita usahakan pasti dapat. Ketika seseorang melakukan kegiatan usaha, itu Allah akan berikan dari apa yang diusahakan. Bahkan dijelaskan dalam ayatnya itu, wa anna sa'yahu sawfa yura. Dan Allah akan perlihatkan. Maka ini adalah menjadi kalimat umum. Kemarin kita sudah sampaikan ayat utamanya bahwa Allah memberikan rizki kepada semua makhluk di dunia ini. Nah, di sini Allah menyampaikan bahwa setiap apa yang diusahakan Allah akan perlihatkan. Ini tidak muslim atau non muslim. Banyak kalau urusan rizki dalam bentuk harta, dalam bentuk kekayaan, banyak yang non muslim pun ya, banyak kekayaannya. Mereka berusaha, kerja keras, ya, kerja tuntas, sehingga ya sekarang terlihat ya kesuksesan itu semuanya. Walaupun dia tidak pernah kenal agama, tidak kenal Islam. Kalau urusan itu Allah perlihatkan. Tapi Allah tidak berikan keberkahan di dalam harta yang dia dapat. Nah ini bedanya. Jadi itu ya. Nah, kita sibuk di sini. Ya, makanya ketika kemarin sudah saya sampaikan bahwa ketika dalam melaksanakan kehidupan di dunia ini jangan hanya usaha saja, tapi perkuatlah dengan ketakwaan, kedekatan kita kepada Allah dalam bentuk salat kita. Ternyata juga membuka rizki. Perkuatlah dengan istighfar, bahwa ketika kita beristighfar pun Allah akan membukakan pintu rizki-rizki kepada kita semua. Jadi nanti lengkap nih hadirin. Kalau bapak-bapak usaha nafkah, salatnya tepat waktu, nilai ketakwaannya kelihatan, ya kesantuannya kelihatan, ya. Lalu dia juga bersedekah, beristighfar setiap harinya yang kemarin sudah dihitung. Banyak sekali yang diperintahkan oleh Islam, oleh agama, oleh Rasulullah, bahwa seseorang ketika mau membukakan pintu rezeki dalam bentuk istighfar, itu istighfarnya bisa ratusan ya dalam setiap harinya. Nah, nanti kita bukakan itu. Yang berikutnya, ada rezeki itu Allah sampaikan ketika seseorang itu sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ini sering sekali ulama menyampaikan kepada kita semua. Para ustadz, para kiai selalu menyampaikan terkait ayat ini. Dan ayat ini menjadi populer sebetulnya, bahkan masyarakat juga hafal dengan ayat ini. Tapi makna daripada ayat ini hadirin sebetulnya Allah menyampaikan kalau kamu bersyukur kepada Allah, maka Allah akan bukakan pintu rizki. Nah, wujud kebersyukurannya itu adalah dalam bentuk ibadah sebetulnya. Seseorang disebut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, harus ada wujudnya dong. Kalimat yang harus diucapkan adalah alhamdulillah,
alhamdulillahirabbil alamin, kita mendapatkan rezeki dari Allah, bahwa segala puji hanya milik Allah, itu semua pemberian daripada Allah, kita jangan lupa kalimat thayyibahnya. Dapat gaji, alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah terima kasih, ucapkan itu. Tetapi wabil amalil arkannya, bentuk wujud kebersyukurannya itu adalah dalam bentuk kita melaksanakan ibadah diri. Ini yang susahnya sebetulnya. Dan ayat ini populer ya. Kalimatnya itu apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini kan ayatnya sudah umum ya, Bu Haji ya. Sudah tahu lah bahwa barang siapa yang bersyukur, Allah tambah. Kalau kufur kepada nikmat Allah, Allah akan berikan azab. Jadi kalau kita punya istri bersyukur ya, satu pun bersyukur ya, mudah-mudahan ditambah gitu ya istrinya gitu, bukan ya. Setiap orang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan tadi bersyukur itu kita mengucapkan kalimat thayyibahnya alhamdulillah. Setiap rizki yang Allah berikan kepada kita, ucapkanlah dalam lisan kita alhamdulillahirabbil alamin. Karena itu adalah kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah ya. Lalu setelah itu wujud kebersyukurannya itu adalah dalam bentuk ibadah-ibadah yang harus kita lakukan. Kalau jadi orang kaya, ibadahnya berbagi dong ya gitu. Jadi kalau diberikan kelebihan harta, berikan. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Jadi dalam harta kita ada hak orang lain. Nah, itu bentuk kebersyukuran orang kaya itu ya, harus dibagikan harta yang adanya karena ada hak orang lain di harta kita. Jangan merasa bahwa harta kita itu milik kita ya, padahal sebetulnya ada hak orang lain. Bahkan Qarun di zamannya Nabi Musa alaihissalam bersama dengan Fir'aun ya, itu adalah orang yang menjadi figur di mana dia diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ditenggelamkanlah Qarun itu kepada bumi. Makanya kalau ada orang yang sedang menggali tanah lalu menemukan harta, disebut harta Qarun ya, karena sejarahnya begitu. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua, dari Nu'man bin Bashir, Rasulullah SAW bersabda, hadisnya riwayat Ahmad, dan di sini disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, man lam yashkur qalil lam yashkuril katsir. Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka dia tidak akan mampu mensyukuri yang banyak. Nih hadirin, ini Rasulullah mengatakan, cek Rasulullah, kamu kalau Allah dikasih yang sedikit, kamu gak bersyukur, berarti kamu itu gak akan bisa bersyukur ketika Allah kasih banyak. Makanya ketika kita berdoa kepada Allah SWT, bukan Allah tidak mengijabah, tapi Allah melihat kebutuhan hambanya. Cek Allah teh, kamu mah diberi sakieu ge, tidak pernah bersyukur, diberi segitu aja kamu tuh banyak keluh kesahnya. Jadi Allah tuh gak kasih banyak gitu, apalagi yang banyak gitu. Makanya harus berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh begini, hadirin, ketika kita berdoa, ya Allah, saya pengin motor NMAX gitu ya. Orang mau pakai NMAX temen gampang, ya Allah, saya pengen punya NMAX atau ya Allah kasih gitu ya. Doanya gitu ya. Doanya sendiri. Nah, kalau tadi Ustaz Mansur mimpin doa, nggak mungkin kan ngomongnya gitu ya Surya. Saya minta kan enggak ya, sendiri. Kok Allah tidak dikasih bukan tidak diijabah hadirin. Kata Allah teh, kamu dikasih NMAX, nanti kamu belum siap menerima motor itu. Atau bahkan Allah kasih dalam bentuk NMAX tapi dalam bentuk lain. Apa itu? Allah hindari dari kecelakaan. Jadi pakai motornya Supra seperti kita itu ya. Allah hindari dari kecelakaan. Kalau kecelakaan harus ke rumah sakit, harus dirawat, ternyata jumlahnya kalau biayanya sebesar NMAX gitu kan ya gitu. Maka Allah dilindungi itu kecelakaan dari kita supaya tidak keluar uang gitu. Jadi tidak selamanya bahwa ketika kita berdoa langsung ada besoknya atau seminggu kemudian ada. Ya kalau semuanya begitu, nanti di BKP ini mobil banyak, motor banyak ya. Jadi harus disikapi dengan sikap terbaik terkait masalah takdir hadirin, bahwa doa yang kita sampaikan itu adalah menjadi lembaran-lembaran ibadah. Dan Allah tidak kabulkan karena memang kita belum siap di dunia. Dalam hadis itu saya pernah baca, ada seseorang
menghadap Allah di yaumil qiyamah dalam peradilan, dia kaget dengan amal solihnya. Ternyata banyak sekali pahalanya. Terus dia tanya kepada Allah, ya Allah, kenapa kok saya banyak amat amalnya? Kata Allah, itu adalah lembaran-lembaran doamu yang tidak aku ijabah di dunia, tapi menjadikan pahala. Makanya hadis Rasulullah mengatakan, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu ibadah, hadirin. Makanya Sayyidina Ali radhiyallahu an, sahabatnya Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, mantunya Rasulullah karena menikah dengan Fatimah binti Rasulullah, binti Muhammad. Sayyidina Ali mengatakan begini, saya justru lebih khawatir bukan Allah tidak mengijabah doa kita, tapi khawatir saya sudah tidak bisa berdoa lagi kepada Allah. Ada orang tuh yang gak mau doa sama Allah, betul ya? Ada bosan sekali ngedoa ke Allah tuh, ya ngedoa wae, jadi ijabah wae. Ya kalau doa-doa yang sifatnya dalam bahasa Arab yang dipimpin atau yang imam sampaikan itu kan doa-doa yang sifatnya memang kita kadang tidak paham apa yang dibacakan oleh imam, tapi kita berhusnudon aja, berbaik sangka. Nah yang spesialisasi, kalau sendirian setelah doa imam kita doa sendiri. Ya Allah, saya ingin punya istri yang solih, ya Allah. Ingin punya anak yang solih dan solihah. Itu ucapkan dalam kalimat kita juga boleh. Kalau bahasa Arab juga kadang tidak bisa memaknai ya, kadang kurang ngerti. Ketika Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, ya Allah, minta dong pasangan saya, anak keturunan itu qurrata a'yun, menyejukkan mata. Kan ketika baca itu karena artinya kita juga bukan orang Arab ya, jadi tidak bisa mendingan ngomong aja, ya Allah beri istri yang salih, beri anak yang ini gitu. Mendingan begitu. Tapi bahasa Arabnya juga kita harus hafal karena diajarkan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah ini, jadi rezeki itu harus bersyukur hadirin. Makanya kalimatnya, ketika seseorang mendapatkan nikmat dari Allah lalu dia bersyukur, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Makanya kalimat yang harus dibangun nih kalimatnya, bahagia akan hadir pada seorang hamba yang selalu bersyukur. Namun hamba Allahnya keluh kesah wae, wah, mau bahagia hadirin. Maka rezeki yang Allah berikan itu minimal kebahagiaan. Ya, betul ya. Nah, ketika dalam surat Al-Ma'arij itu yang suka dibaca oleh Ustaz Anwar di imamnya, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu memang keluh kesah. Nah, dia tidak pernah bersyukur. Manusia itu begitu. Yang bersyukur itu adalah orang-orang mukmin, yang dia yakin dan ridho atas takdir yang Allah berikan. Jadi kita itu selalu banyak, apalagi dengan kalimat banyak ngeluhnya itu seandainya. Seandainya ya Allah, seandainya. Itu kan Rasulullah melarang hadirin. Seandainya, ayo seandainya. Sudah aja ngomong qadarullah, ini takdir Allah, saya harus menjadi pegawai ini. Gaji yang terima itu segitu. Punya istri dari keluarga begitu, punya anak ya begini. Ya, kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, tapi kembalikan kepada Allah dalam bentuk ibadah-ibadah kita. Itu yang akan membukakan bertambahnya makna daripada kalimat di dalam surat Ibrahim, surat 14 ayat 7 itu tadi. Barang siapa yang bersyukur, maka Allah akan tambah. Kalau tidak kufur, yang disebut kufur itu nikmat, maka Allah akan berikan azab ya. Tuh, azabnya itu baik di dunia ataupun di akhirat. Di dunia minimal azabnya apa? Orang yang tidak bersyukur, gelisah, keluh kesah, capek hidupnya, semerawut aja, rumah tangganya banyak bertengkar. Kufur nikmat itu ya. Nanti di akhirat sudah jelas ya. Kalau di akhirat itu setiap amal akan diberikan pahalanya amal solih ya. Bahkan berlipat. Ketika amal solih kita lakukan, pada saat ketika kita kufur nikmat, maka azab Allah nanti. Jadi itu. Jadi rezeki itu harus bersyukur ya. Jadi setiap apa yang kita terima, hadirin, ridho atas takdir yang Allah berikan. Kalau kita ridho atas takdir yang Allah berikan kepada kita semua, dengan kita cara bersyukur kepada Allah dan kembalikan rasa syukur itu dalam bentuk ibadah kita, maka salah satu yang Allah akan hadirkan adalah ketenangan, kebahagiaan. Makanya kita sering melihat di masyarakat ada orang tuh yang kerjanya sebenarnya penghasilannya sederhana, tapi kelihatan hidupnya sejahtera, bahagia ya, karena mereka ridho atas takdir yang Allah berikan, bahwa dia itu harus begitu kehidupannya. Jadi nggak bisa gitu kita harus minta sama Allah itu harus sama kekayaannya, kan nggak bisa. Karena ujian dari Allah itu di dunia itu kepada hambanya, ada orang yang kaya,
ada orang yang miskin, ada orang setengah dan seterusnya. Itu harus diperhatikan. Ya, jadi itu adalah memang ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya juga nih, Allah menyampaikan dalam surat Nur, An-Nur ya, surat ke-24 ayat 32, bahwa kalau seseorang menikah, hadirin, itu Allah bukakan pintu rizki. Di sini yang masih bujangan ya, belum ya ada, masih bujangan. Kalau bujangan, biasanya kalimat kita itu apa? Cenah lamun bujangan mau ada yang benghar gitu ya. Kalau sudah nikah biasanya suka kelihatan rizkinya. Ini Al-Quran sebetulnya. Jadi ada yang bujangan itu kaya memang ada ya. Tapi ketika menikah itu Allah bukakan pintu rizki. Surat An-Nur ayat 20, surat 24 32 Allah menyampaikan begini. Wa ankihul ayamana minkum wassalihin min ibadikum wa imamikum wa imaikum. Kata Allah itu kawinlah, nikahlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak dikawini dari hamba-hamba sahayamu. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Jika kalau kita menikahi ya, kita dalam keadaan miskin, maka yughnihumullahu min fadlih. Allah akan penuhi, mampukan mereka dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seorang jomblo yang belum nikah lalu menikah, itu Allah akan bukakan pintu rezekinya. Dan begini hadirin, kayak saya menikah dengan istri yang kerja. Cek Allah teh cenah solihin, kamu teh rezekinya 1 miliar. Selama kamu hidup, kamu rezeki dalam bentuk hartanya 1 miliar. Lalu Allah menyampaikan begini, kamu mau istrinya kerja, mau istrinya nggak kerja, kamu tetap 1 miliar jatahnya. Gitu. Jadi kita harus yakin ketika istri kita tidak bekerja, bahwa Allah akan tetap kasih rezeki kepada kita dan rezeki istri kita itu ada di kita. Ketika rezeki itu ada di kita, berarti kita itu akan berbeda takdirnya pada saat ketika istri kita tidak bekerja. Betul Allah memberikan rezeki kepada keluarga kita, tapi lewat istri kita, gitu ya, bekerja. Makanya gajinya nambah secara materi. Tapi kan kita harus yakin bahwa Allah ngasih rezeki kepada kita itu, mau istri kerja, mau tidak kerja, tetap aja penghasilan kita itu dalam satu paket kehidupan itu Allah kasih rezeki dengan lewat kita sebagai seorang suami. Makanya kalimat bahwa kalau istri bekerja, nih Bu Haji, Bu Wito, itu bukan uang istri ya. Kalimat yang itu kan gitu. Kalau istri kerja nih, uangnya itu adalah uang keluarga, bukan uang istri. Yang dipahami kita itu begitu. Kenapa sampai menyampaikan gitu? Ada beberapa orang tuh ngomongnya gitu. Kalau suami dapat kerja, maka itu uangnya uang keluarga. Kalau istri bekerja, maka uang itu adalah milik istri. Salah itu kalimat itu. Istri bekerja diizinkan oleh suami. Tujuan istri bekerja untuk mendapatkan, membantu suaminya dalam menghidupi keluarganya. Atau yang kedua, sudah kaya suaminya, dia bekerja untuk menyalurkan ilmunya. Makanya kalau perempuan kerja itu harus hati-hati kalau punya anak yang kerja. Harus lihat ketika bekerja banyak madorotnya atau tidak. Ini tanggung jawab ayah loh, seorang perempuan apalagi ya. Makanya saya anak saya yang pertama itu luar biasa, itu saya ngoloknya ya, merayunya supaya menjadi guru itu, Bu Haji. Saski, kalau jadi perempuan itu yang penting wanita solihah. Kalau mau ada aktivitas ngajar supaya dapat pahala. Ayo terus, alhamdulillah kemarin nurut dan keterima di UPI PGSD, calon guru SD. Alhamdulillah anak saya keterima di negeri. Allah sampaikan takdirnya untuk perempuan saya, karena saya tahu perempuan. Karena perempuan itu kalau terlalu kaya atau terlalu banyak penghasilannya, banyak kegoda dengan kemaksiatannya. Mulutnya nggak terjaga. Benar nggak? Coba lihat di masyarakat, di saudara-saudara kita. Kalau istrinya kerja, karir, sibuk, lalu duitnya banyak, biasanya ke suaminya itu ngelawan ya, mulutnya kebanyakan. Tapi juga ada wanita yang bekerja, karir, tapi dia patuh dan taat kepada suaminya. Karena kemuliaan seorang perempuan itu adalah dia adalah menjadi
bidadari di rumahnya untuk patuh dan taat kepada suaminya. Nah, yang merusak adalah bekerja. Makanya Ustaz Adi Hidayat itu dalam ceramahnya gitu. Ketika seorang perempuan bekerja, maka itu satu pembuka akan meretakkan di rumah tangga. Makanya hati-hati tuh yang punya anak perempuan ya. Boleh berkarir. Kalimatnya kan begini, perempuan kayak gimana kalau suami saya meninggal? Tidak kan gitu ya. Kalau suami meninggal, kan saya bisa bekerja. Jadi bisa single fighter. Betul, itu bisa seperti itu. Tapi yang penting seorang perempuan itu marwahnya jangan hilang. Bahwa dia menjadi seorang perempuan adalah kemuliaan di mata Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah dia harus patuh dan taat dan mengurus rumah tangganya dengan baik. Makanya Allah bukakan pintu rezeki itu ketika menikah. Seorang laki-laki ketika dia menikah, Allah bukakan pintu rezekinya, bahwa rezeki istri kalau sudah lahir nanti juga Allah sampaikan di dalam Al-Quran bahwa rezeki itu dalam bentuk ketika Allah kasih anak kita. Hadis Rasulullah SAW dari Ibnu Mas'ud ya radhiyallahu an, diriwayatkan dari Ibnu Jarir bahwa Allah menyampaikan, Rasulullah menyampaikan, iltamisul gina fin nikah. Carilah hidup yang berkecukupan, gina itu kaya, dengan menikah. Coba, ini Rasulullah yang menyampaikan. Jadi kalau kita menikah itu dipastikan kita harus yakin Allah dan Rasulnya sudah menyampaikan, kamu menikah, Allah bukakan pintu rezeki. Jadi jangan khawatir. Bahkan tadi dalam surat An-Nur itu, kalau kamu dalam keadaan miskin, ketika kamu menikah karena Allah, menikah untuk memang disunahkan atau diperintahkan oleh Rasulullah, maka Allah akan bukakan yughnihumullah min fadli, kata Allah dalam Al-Quran. Allah akan bukakan karunia-Nya. Allah yang miskin itu jadi apa sih? Sok coba aja yang udah menikah kan begitu ya. Kelihatan. Bahkan ada dalam hadis Rasulullah SAW, dalam hadis An-Nasai ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, salasatun kulluhum haqqun 'ala Allah azza wa jalla. Ada 3 orang yang akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang yang al-mujahiduna fi sabilillah, jihad ya. Nah. Yang kedua, dalam hadis ini Allah menyampaikan, wa nakihul ladzi yuridul afafa wal mutakabbul ladzi yuridul ada. Kata Allah, orang yang menikah ya demi menjaga kesuciannya, dan budak yang ingin membebaskan dirinya. Jadi gini ya, menikah itu untuk menjaga kesuciannya. Makanya dalam nyanyian siapa? Ustaz Jepri almarhum itu ya, Bidadari Surgaku, itu kan salah satunya kata Ustaz Jepri dalam lagu itu, bahwa dia bisa mengendalikan hawa nafsu seorang laki-laki ketika dia menikah. Makanya hadis Rasulullah, kalau lagi masih jomblo, kata Rasulullah, kalau tidak bisa menahan hawa nafsu, berpuasalah. Jadi menikah itu luar biasa, ibadah yang terpanjang, ibadah di mana kita bisa Allah bukakan pintu rezeki, dan kita bisa suci, menyucikan, bisa terjaga hawa nafsu kita. Makanya kalau menikah itu luar biasa ya, punya teman hidup, dan bisa kita sebagai seorang suami ketika datang ke rumah itu ada teman, sahabat kita dalam hidup kita, sehingga nafsu kita itu tersalurkan. Ada perempuan di rumah kita yang halal. Nah ini, itu bisa membuka pintu rezeki. Adapun setelah setiap pernikahan, lalu nanti Allah kasih anak, keturunan. Allah menyampaikan dalam surat Al-Isra, surat 17 ayat 31 pun, Allah menyampaikan ketika kamu mendapatkan anak itu, maka Allah akan bukakan pintu rezeki. Makanya kalimat kolot baheulama apa katanya? Banyak anak, banyak rezeki. Makanya dulu mah anak-anaknya orang tua tuh 11, 8, 7. Ibu saya aja 6 ya anaknya. Jadi kalau ada satu yang nggak pulang-pulang masih ada yang 5. Nah, tenang. Kalau sekarang anaknya 2, 1 ya. Susah banget ya sekarang. Kalau tungji itu jarang ya. Karena tungji itu perempuannya pada nggak mau, apalagi kalau di Jepang, hadirin. Saya kan sekarang persiapan magang ke Jepang, terus saya ada nanti sudah seleksi pada Japan Foundation, sekolah kami, sehingga guru Jepangnya ke sekolah, dan kita sudah kerjasama dengan negara Jepang. Cerita daripada Japan Foundation itu,
Jadi di Jepang itu perempuan udah nggak mau melahirkan, Bu. Pada nggak mau ya. Jadi akhirnya keturunannya nggak ada, gitu ya. Kalaupun mau bersama tidak perlu nikah, tidak perlu punya anak. Tapi kalau di Indonesia mah jadinya tunji tahu. Pas selamat tunji tahun hiji kelahir deui, isuk hamil deui ya. Luar biasa ya. Biasanya itu di kampung mah baheula gitu ya. Tapi memang Allah sampaikan di dalam Al-Quran itu ketika orang menikah Allah tambah rizkinya, ketika punya anak pun Allah akan sampaikan rizkinya kepada hambanya. Maka kalimat di dalam Al-Quran itu wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Kalimatnya gini, kamu jangan bunuh tuh anak-anakmu karena takut tidak bisa membiayai. Ya. Ini kan kalimat ini hadirin dalam fikih itu diatur ya. Nah, makanya dulu waktu zamannya KB ya, keluarga berencana, maka KB itu banyak alatnya ya ke perempuan itu. Maka di situ ada pro kontra. Wah ini haram, ini boleh. Kalau haram jadi membunuh, kalau tidak haram kan kita tidak boleh tidak boleh jadi generasi kita jangan lemah kata Rasulullah. Sehingga dikasih jarak. Dan banyak hadis Rasulullah para sahabat dengan istrinya ajal ya. Jadi tidak spermanya dikeluarkan di luar gitu. Sehingga di situ menjadi hukum boleh untuk KB. Nah, ini ada yang tidak boleh karena katanya membunuh ya kalimatnya. Ini dua hal yang sangat kontroversi, tetapi yang jelas bahwa kelahiran seorang anak itu adalah qadanya Allah ya. Kata Allah tuh kamu jangan bunuh tuh. Nah, ini membunuh anak-anak itu ada dalilnya untuk ada yang menghalangi. Ini KB itu menghalangi. Seorang laki-laki ketika KB kan terhalangi spermanya untuk masuk ke istri. Nah, itu sangkanya membunuh gitu ya. Padahal banyak dalam masalah fikih. Tapi dua hal yang berbeda ini, yang penting kita punya program untuk memiliki anak. Banyak yang rindu atas kehadiran anak kita. Ya. Nah, di sini kalimatnya setelah itu nahnu narzuquhum wa iyyakum. Ini kalimatnya begitu. Nahnu narzuqukum. Aku yang akan ngasih rezeki, tenang, kata Allah itu ya. Istrimu, anak-anakmu Allah akan bukakan pintu rezeki. Banyak sekali kalimatnya dalam surat Al-An'am surat ke-6 ayat 151 pun kalimatnya sama. Wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jadi harus yakin ya bahwa ketika kita menikah, ketika kita punya anak, jangan takut bahwa Allah itu tidak akan mengurusnya. Apalagi kalau lihat sejarah saya tuh kadang berpikir, makanya alhamdulillah ini mendapatkan pengalaman hidup oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi sebuah keyakinan. Dulu saya itu ditinggal ayah itu usia 20 bulan. Saya waktu itu usianya 47 tahun. Ibu saya punya anak 6, tidak menikah lagi. Tapi ternyata tidak ada ayah, ternyata semua hidup gitu ya. Semua bisa menjalani kehidupan ini. Kan kalau pakai logika hidup mah, ini seandainya ada ayah mungkin tidak begini, nggak mungkin itu. Allah sudah takdirkan memang saya harus yatim gitu ya. Dan ketika yatim Allah sudah takdirkan takdirnya. Solihin ini mau gini nih, kalau solihinnya begini. Jadi takdir itu bercabang hadirin. Saya sampaikan nih, takdir itu bercabang. Ketika pada satu titik Allah berikan takdir, Allah akan berikan takdir itu berbagai cabang. Ini harus diyakini. Kalau kita ngambil sikap takdirnya begini, kalau ngambilnya sikap B-nya begini takdirnya. Ini harus yakin, berikhtiar. Ketika seseorang berhenti dalam bekerja lalu mendapatkan daripada uang setelah bekerja, nanti dia akan Allah takdir kamu kalau pakai ini begini loh uang itu. Kalau kamu bikin kamu begini loh. Itu Allah akan hadirkan takdir berikutnya, tergantung kita bagaimana berpikir dari uang itu ataupun dari kita menentukan jalan kehidupan. Jadi takdir itu bercabang dalam satu titik itu. Nah makanya saya meyakinkan ketika saya punya anak, punya istri, ketika saya ditinggal, saya dipanggil oleh Allah dalam waktu yang di usia-usia seperti ini, saya yakin bahwa Allah akan mengurus anak dan istri saya. Ya. Itu harus meyakinkan itu. Nah ini kalimatnya begini. Ketika anak di dalam Al-Quran, ya, dalam hadis Rasulullah, dalam hadis riwayat Bukhari, bahwa ketika seseorang itu mendapatkan anak itu, salah satu anak itu, ketika kalimatnya begini, makanya kalau ada orang yang meninggal sebelum baliknya anak, maka kalimatnya itu
kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi jangan kalimatnya suka begini. Semoga almarhum masuk surga husnul khotimah gitu ya. Semoga anak almarhumnya diampuni dosanya. Kalau belum balik ya masuk surga itu. Nah, kalimatnya ini kata Rasulullah. Tidaklah seorang muslim yang ditinggal wafat ya oleh anak yang belum balik kecuali Allah akan memasukkan ke dalam surganya. Illa adakhalallahul jannah min fadli rahmatihi wa iyyahu. Karena keutamaan rahmatnya dari Allah kepada seorang anak yang meninggal. Makanya kalau ada anak bayi yang lahir lalu meninggal, sebetulnya itu adalah aset daripada orang tua. Di satu sisi kita sedih karena ditinggal oleh seorang anak yang masih bayi. Tapi di satu sisi Rasul memberikan kabar kalau anak meninggal itu dipastikan masuk surga. Dan ketika sudah masuk surga bisa aset buat orang tuanya yang bisa menarik kepada surganya Allah. Maka kalimat kalau ada anak yang belum balik, sebutkan kepada bahagiakanlah orang yang ditinggalnya. Ya, qadarullah, takdir Allah dipanggil, itu sudah menjadi tabungan, mudah-mudahan menjadi tabungan kita semua. Ya, jadi anak itu bisa menjadi tabungan. Anak-anak kita rizkinya itu selain di dunia, bahwa Allah juga akan berikan bahwa anak kita itu akan bisa menarik kita ke surganya Allah SWT. Dan yang terakhir hadirin yang berbahagia, ini kebetulan kita bahasnya cepat ya. Yang ketiga itu adalah bahwa rizki yang terakhir itu adalah rizki karena kita sering berbagi atau bersedekah. Jadi hadirin, kalau Ustadz dulu Ustadz Yusuf Mansur ya, kalau ceramah itu kiat sukses, ada trilogi kesuksesan. Satu, bahagiakan orang tuamu. Nah, kata Ustadz Mansur nih, Ustadz Yusuf Mansur ini ya. Kalau ini Ustadz Mansur, apa panjangnya Ustadz? Kalau itu Ustadz Yusuf Mansur. Trilogi satu itu. Kedua, sholat duha kan gitu ya. Ketiga adalah sedekah. Nah, Ustadz Yusuf Mansur itu kan terkenal Ustadz yang bersedekah. Terlepas informasi yang kita dapat. Tapi yang jelas itu betul. Bahwa ketika seseorang berbagi dalam bentuk sedekah, maka Allah akan bukakan pintu rizki. Kalimatnya begini. Surat kedua, surat Al-Baqarah 245. Jadi hadirin, kalau baca ayat ini, kita kadang gak yakin. Saya juga kadang ya Allah mesti harus meyakinkan bahwa ternyata Allah mengatakan man dalladina yuqridullahu qardan hasanah fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Ketika seseorang meminjamkan hartanya di pinjaman di jalan Allah, maka Allah akan ganti dengan ad'afan katsira. Berlipat gantinya dan banyak sekali Allah akan bukakan pintu itu. Makanya sedekah itu pembuka rizki. Siapa yang kita membantu kesulitan orang, membantu kemudahan urusan orang lain, maka Allah akan sampaikan kepada kita kemudahan dan banyak rezeki. Kalimat dalam Al-Qur'annya hadirin ad'afan katsira. Allah akan lipatkan gantinya. Makanya ada orang tuh kemarin Ustaz Fajar Kadafi ya, ketika Sayyidina Ali beli delima, masih ingat ceritanya hikayahnya? Delima itu dia ngutang di pasar, pada saat di jalan ada orang yang minta-minta lagi sakit pingin delima, dikasih kan, gitu kan, si delima itu. Nah, makanya pada saat sampai rumah ternyata Fatimahnya nggak mau lagi ya, istrinya nggak mau lagi delima. Cerita kemarin hikayah yang Ustaz Fajar Kadafi kalau yang hadir. Terus pada saat setelah beres itu ternyata datang Salman Al Farisi bawa delimanya 10 gitu ya. Nah, kemarin cerita hikayah, oh luar biasa ya. Fajar Kadafi kalau ceramah kan dia hikayah. Jadi kita bisa memanai dari cerita itu. Nah ini kalimat di dalam Al-Quran itu, dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 245 itu, kata Allah itu siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman itu maksudnya harta kita itu digunakan di jalan Allah, maka Allah akan nafkahkan, kan ganti daripada apa yang diberikan kepada jalan Allah itu adalah dengan cara berad'afan katsira, berlipat hadirin. Makanya orang yang bersedekah, orang berinfak kepada jadi gini kalimatnya, ada zakat ya, ini harus dipahami nih hadirin. Ada zakat, ada infak, ada sedekah.
Nah, tiga ini harus berbeda. Definisi secara fikih ya. Kalau zakat itu harus ada waktu dan harus ada besaran. Yang disebut zakat mal itu ada waktunya kita keluarkan, ada waktu dan ada besarannya, nisabnya, dan ada haulnya, waktu. Emas yang kita menjadikan harta yang tersimpan itu dikeluarkan zakat itu setelah 1 tahun emas itu. Jadi kalau emas itu tersimpan di rumah tapi baru 6 bulan sudah tidak tersimpan di kita, tidak kena zakat. Dan ada nisabnya, ada perhitungannya. Perhitungannya itu dalam hadis Rasulullah bahwa ketika kita memiliki emas menjadi harta tersimpan itu 85 gram. Makanya dikonversi ke duit rupiah. Kalau ada tabungan 85 gram kali 1 juta atau kali 600 ya. Emas yang tidak 24 karat, yang tidak antam, itu sekitar 600 ribu. Berarti 6 kali 8 ya sekitar 50 juta. Kalau uang kita di tabungan itu minimal ada 60 juta, maka wajib keluar zakat. Jadi orang yang berzakat itu ada waktunya, ada besarannya. Makanya kalau ada orang yang mengeluarkan zakat itu, Bu Haji nggak keren. Apa nggak kerennya? Oh dia dikasih duit sama Allah. Kalau kamu tuh banyak duitnya dikasih dia, hanya ngambil sedikit 2,5%. 2,5% kecil. Ya kalau 2,5% dari 1 miliar 25 juta. Tapi kalau 2,5% dari 100 ribu dari 100 juta berapa? 2,5 juta. Sedikit lah diambil 2,5 juta dari 100 juta. Kata Allah keluarkan zakat. Makanya dalam perintah zakat itu dalam surat surat At-Taubah Allah menyampaikan ambillah zakatmu dari, jadi perintahnya harus diambil oleh pemerintah itu, ya. Nah itu. Berikutnya dalam surat Saba Allah sampaikan kalimatnya adalah bahwa dalam surat Saba 34 ayat 39 pun Allah mengatakan wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Barang siapa di sini yang sebetulnya yang kamu nafkahkan di jalan Allah itu, ya, maka Allah akan menggantinya kalimatnya. Tapi sesungguhnya di dalam Al-Quran ini Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdirulah. Kalimatnya sesungguhnya Allah akan melapangkan rezeki seseorang itu apa yang dikehendakinya, dan Allah akan menyempitkan seseorang itu rezekinya apa yang dikehendakinya. Tapi Allah menyampaikan di sini apabila kamu menafkahkan di jalan Allah, kalimatnya apa? Yukhlifuhu. Allah akan ganti. Wa huwa khairur raziqin. Sesungguhnya Allah Maha pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Jadi hadirin harus yakin Quran telah menyampaikan kepada kita bahwa apa yang kita nafkahkan dalam bentuk sedekah, berbagi kepada orang lain, apa yang kita terima harta dari Allah, maka Allah akan lipatkan banyak dan Allah akan ganti. Ya, ini harus yakin hadirin. Dan Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Muslimnya bahwa apa yang kita berikan itu tidak mengurangi harta kita. Ya, ma naqasat sadaqahu mimma, kata Rasulullah, sedekah itu tidak mengurangi harta yang kita miliki, bahkan menambah. Ini hadisnya banyak nih. Saya sudah mengumpulkan hadisnya dari Sahih Bukhari. Ya. Kalimatnya begini supaya cepat. Tidaklah para hamba berbagi di pagi hari. Jadi kalau di pagi hari saya lihat jamaah suka ada yang masukin infak ya, sedekah, masukin ke kotak. Ini hadisnya. Rasulullah mengatakan gini, ma min yaumi yusbih ya, al ibadah. Tidaklah seorang hamba di pagi hari, di hari waktu subuh itu di dalamnya melainkan ada 2 malaikat yang turun. Yanzilani, ada 2 malaikat, illa malakani yanzala. Ada 2 malaikat yang turun pada saat ketika seseorang di pagi hari. Yang fayaqulu, mereka berkata, yang satu malaikatnya itu, ya Allah, gantilah kepada orang yang senang berinfak. Ya. Lalu satu malaikat lagi, ya Allah, berilah kebangkrutan kepada orang yang pelit. Jadi hadirin, ketika ada hamba Allah masuk masjid ini, bahkan sebelum masjid, lalu bawa uang 2.000 atau 5.000, 10.000 besaran sesuai kemampuan,
terus memasukkan infak kepada masjid, pada saat itu Allah turunkan 2 malaikat, yang satu mendoakan kepada kita semua. Makanya kalimatnya, bukalah pintu rezeki dengan sedekah setiap pagi. Yang luar biasa. Ini hadisnya ini Rasulullah menyatakan gitu. Makanya siapa yang sering setiap pagi berbagi, maka Allah bukakan pintu rezekinya, hadirin. Sesuai kemampuan aja. Kita bisa ngasih ya segitu ya segitu. Ya. Maka menjadi sebuah program kita di rumah tangga. Kalau merasa kecil, nah triknya gini hadirin. Di rumah buat kotak infak. Jadi di rumah itu buka kotak infak. Saya nggak tahu nih kalimat ini pernah hadirin lakukan nggak? Di rumah itu buka kotak infak. Kotak infak itu tuliskan kotak infak keluarga Sakinah atau keluarga Pak Sarudin RT. Nah, ketika di pagi hari karena pingin berbagi mengeluarkan sedekah, masukin aja infak itu. Kan aika masjid mah banyak godaannya ya, pingin kelihatan orang, ya. Pingin gimana, supaya nggak kelihatan, bikin kotak di rumah, masukin, blos, setiap pagi, 2.000, 1.000, ya tergantung rezeki kita aja, masukin, kompak ke kotak infak itu. Nanti setelah sebulan, kumpulin, tanyain Fajri, saya punya itu, di rumah itu begitu, masukin, dapat rezeki, masukin situ. Nanti kalau sudah banyak buat kepentingan apa banyak? Mau apa buka kotak itu. Kepentingannya kan gampang. Ada yang mau berbagi ini, buka itu. Nah itu adalah karena ketika kita buka pintu rezeki itu, salah satunya kita memberikan apa yang kita punya kepada orang lain. Makanya ayatnya itu banyak ya. Di dalam Al-Quran itu Allah menyampaikan bahwa dalam harta kita adalah ada hak orang lain. Nah, satu terakhir, hadis Rasulullah SAW dari Asma binti Abu Bakar. Binti Abu Bakar, jadi anaknya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah pernah bersabda, ya, sedekahkanlah hartamu, janganlah engkau menghitung-hitungnya, ya, menyimpan tanpa mau menyedekahkan. Jika tidak, Allah akan menghilangkan berkah rezeki dari itu. Ya, jadi kata dalam hadis ini Rasulullah mengatakan, sedekahkanlah hartamu, jangan kamu menghitung karena mensedekahnya. Kalau sedekah itu 2L aja, lakukan, lupakan. Dan ternyata kata Rasulullah, ketika kamu tidak melakukan sedekah berbagi kepada orang lain itu, maka Allah akan menghilangkan keberkahan dari harta kita. Makanya kalau ingin tahu usaha kita berkah, kehidupan kita berkah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, lihatlah perilaku kita dalam berbagi sebetulnya. Kalau pedit, koret, mereka hese, nggak mau bantu, ya, padahal hartanya sudah Allah titipkan banyak, tapi dia tidak mau berbagi, kata Rasulullah SAW mengatakan, Allah akan cabut tuh keberkahan dari harta itu. Kalau sudah tidak ada keberkahan, tidak ada menjadi pahala. Ya, makanya salah satu untuk membukakan anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala, keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah bagaimana kemurahan kita dalam berbagi ketika Allah titipkan harta. Jadi hadirin, sedekah pembuka pintu rezeki. Ayo, sedekah. Nah, tadi zakat ya. Kedua infak. Infak pun adalah kalimat dalam fikih itu, infak itu apa yang kita berikan kepada orang lain ketika kita mendapatkan rezeki. Maka hukum zakat wajib, hukum infak pun wajib keluarnya. Ketika Pak Supri setiap bulan dapat gaji ya Pak Supri dari instansi. Maka ketika kita nerima gaji, maka wajib mengeluarkan infak. Kalau bahasa kita mah zakat profesi, harus dikeluarkan. Gaji saya 10 juta setiap bulan, maka wajib hukumnya, kalimatnya wajib hukumnya orang ketika mendapatkan uang 10 juta sebagai gaji setiap bulannya, maka keluarkan 2,5%. Berarti 250.000 ya dari 10 juta. Maka 250 juta kita sisihkan. Milik kita itu adalah 9.750.000. Makanya kalimatnya hitunglah penghasilan setiap hari. Kalimatnya infak itu. Kalau infak itu nggak ada batasnya. Setiap orang kalau dia gajinya 4 juta, berarti keluar infaknya itu 2,5%. Berapa? 4 juta, 400, 200, 100 ribu. 2,5% dari 4 juta itu 100 ribu.
Berarti kalau kita terima gaji 400.000 lalu kita mengeluarkan uang 100.000, berarti hak gaji itu sudah berkah. Itu baru hak orang lain. Makanya kalau mengeluarkan infak itu jangan 2,5%, lebihin dong. 5% atau ya. Apa 5%-nya? 2,5-nya memang hak orang lain, gak keren kita ngeluarin. 2,5-nya adalah memang kita yang akan berbagi dari gaji kita yang kita terima. Ya, paham ya? Jadi kalau 2,5% infak terlalu kecil, tapi nggak apa-apa. 2,5% minimal. Infak itu tidak ada batasan. Dan yang terakhir itu kalimat dalam agama itu sedekah. Kalau sedekah definisinya, pokoknya kalau sedekah itu gampangnya begini, hobi aja. Hobi kalau sedekah itu. Kalau kita sudah hobi berbagi ke orang lain, nah itu sedekah. Makanya indikator sedekah itu banyak. Senyum aja sedekah. Kalau saya ketemu dengan Pak Selamat lalu senyum mengucapkan salam, itu sudah sedekah, ya. Berkata yang baik kata Rasulullah, santun, tidak menyakitkan, itu sedekah. Makanya indikator sedekah itu banyak. Maka kalimatnya harus hobi. Sedekah itu. Kalau mau berbagi dalam keadaan punya duit atau sedikit duit, karena hobinya berbagi aja. Nah itu. Makanya ada orang tuh senang berbagi. Ada ya? Ada. Tapi jarang ya. Ya. Hati-hati hadirin. Ini yang harus dihati-hati nih saya sampaikan. Kalau membantu orang lain tuh hati-hati. Pertama, jual butuh. Awas hati-hati nih. Yang suka nerima jual butuh. Hati-hati. Itu dosa, zalim. Kita kadang ngomong gini, alhamdulillah saya ini dapat motor, ada orang yang jual butuh. Murah, gitu ya. Suka gitu ya. Orang ngomong gitu. Itu nggak bagus itu, jual butuh itu. Yang bagus itu begini. Ada teman kita mau jual butuh nih, motor Beat contoh. Solin, saya istri saya lagi sakit nih, harus ditolong. Ada motor saya mau jual nih. Berapa harganya? Saya pokoknya ini lagi butuh nih, 2 juta deh. Nah, gitu ya. Wah, saya kasih tuh uang 2 juta, bahagia. Dapat motor Beat murah nih. Itu dosa itu. Jual beli kayak gitu. Nah, bagus mah begini. Ini motor Beat berapa harganya? Ini harganya 6 juta. Kamu butuh uang, istri kamu sakit, iya. Saya beli 6 juta. Tapi hari ini saya punya uang 4 juta. 2 juta lagi cicil boleh enggak? Wah, mantep tuh. Kan kita mah enggak ya. Orang lagi susah, lagi sakit, disusahin lagi sama kita. Ditawar-tawar terus. Naudzubillah min dzalik. Makanya jangan pernah kita membeli sesuatu barang ketika orang lagi butuh. Awas hati-hati ya. Gak boleh itu dalam Islam. Yang kedua, masyarakat nih. Ini masyarakat liberal ini. Kalimat-kalimatnya sudah menyatu dengan kita. Kita mau gadai nih, gadai sawah nih. Pak Gopur, saya mau gadein sawah. Saya punya sawah 1 hektar. 1 hektar ini saya kebetulan butuh uang. Saya butuh uang 50 juta. Kata saya ke Pak Gopur, ini sawah saya gadein ke Pak Gopur. Saya pinjam uang 50 juta. Kata Pak Gopur, oke, Pak Solihin saya kasih uang 50 juta. Tapi sawahnya itu saya bawa. Saya pola. Betul kan gitu ya di masyarakat ya? Maka sawah itu jadi milik Pak Gopur selama uang saya belum bayar, betul gak? Itu haram, itu riba. Di masyarakat yang begitu. Udah mas saya lagi butuh uang 50 juta, sawahnya dibawa ke Pak Gopur. Harusnya enggak gitu. Ketika seseorang meminjamkan uang, ada gadaian, ada jaminan, itu bagus. Bagi yang meminjamkan uang, apa bagusnya? Dia akan tenang karena ada jaminan. Pak Gopur akan tenang ngasih uang 50 juta ke saya karena ada sawah 1 hektar. Makanya cek Pak Gopur, Pak Solihin, maaf ya karena Pak Solihin supaya gadai ke saya minta sertifikat tanahnya aja. Kalau Pak Solihin tidak bisa membayar 50 juta dalam waktu yang sudah ditetapkan, maka sawah itu harus dijual. Bayarin tuh hutangnya 50 juta. Kalau sawahnya 100 juta, maka 100 juta itu 50 jutanya dibayarin ke Pak Gopur. 50 jutanya buat saya yang punya tanah. Ini haram hukumnya di masyarakat itu udah banyak yang begitu. Dan ini saya juga nggak paham ini. Pada nggak nurut sama ulama itu. Padahal Allah menyampaikan nggak boleh. Gadai motor. Hadirin hati-hati yang gadai motor. Kan kalau mau motor itu suka ngomong gini, masyarakatnya menjadi kebiasaan. Cari gadean ya. Punya motor. Pak Gopur punya motor.
Tapi butuh uang. Ke saya ngomong, Pak Solihin, saya butuh uang 3 juta. Saya gadein motor nih. Cek saya teh, sini motornya, saya pakai. Gitu ya. Kan gitu di masyarakat. Itu nggak boleh kayak gitu hadirin. Coba, satu ulama aja yang membolehkan. Silakan. Berdebat ini. Diskusi itu ya, bukan berdebat. Nggak ada yang membolehkan. Motornya yang Pak Gopur bawa BPKB-nya. Sebagai jaminan, motornya biar Pak Gopur yang pakai. Gitu. Karena niat daripada meminjamkan itu adalah qardul hasan, pinjaman kebaikan. Salah satu pinjaman kebaikan itu kita memberikan pinjaman tanpa ada kelebihan. Niatnya untuk membukakan pintu rizki. Gitu ya hadirin. Jadi terakhir hadirin, sekali lagi ketika seseorang punya harta yang banyak kata Rasulullah, lalu kita tidak menyedekahkan dalam bentuk zakat, infak, sedekah dan yang lainnya, maka kata Allah, kata Rasulullah bahwa itu akan menghalangi keberkahan, menghalangi anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayo pada kesempatan hari ini yang punya harta ya, silahkan diprogramkan di rumah zakatnya, infaknya dan sedekahnya supaya kita harta yang kita terima adalah berkah ya. Jadi sudah cukup 7 pintu yang Allah bukakan di Al-Qur'an itu. Kalau 7-7-nya kita bukakan, sedekahnya hebat, istighfarnya hebat, sholatnya hebat, ketakwaannya hebat ya. Lalu cara bersyukur kita hebat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bukakan pintu rizki di rumah itu. Tapi hadirin, kalimat rizki bukan fulus saja. Rizki itu dalam bentuk sehat, dalam bentuk kebahagiaan, ketenangan. Jadi anak-anak yang soleh, istri yang soleh itu adalah rizki yang terbesar ya. Jangan selalu diukur dengan harta ya. Itu saja, demikian. Terima kasih, materi ini sampai 4 minggu ya. Mudah-mudahan ini menjadi pengetahuan buat kita semua dari Allah dan Rasulnya bahwa ternyata kalau mau membukakan pintu rizki yang berkah, ternyata Allah menyampaikan dalam bentuk dalam bentuk pintu-pintu yang lain. Semoga Allah membukakan pintu rizki kepada kita semua. Dalam slide itu Pak RT ada tulisan bahasa Arab dari Ibnu Majah. Rasulullah tidak pernah lepas dari doa itu, dan doa ini sudah menjadi populer di masyarakat. Itu untuk membukakan pintu rizki. Apa doanya? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbalan. Ya Allah, bukakan pintu ilmu yang bermanfaat, bukakanlah pintu rizki yang halal dan baik, dan terimalah segala amal saleh. Itu kalimat itu jangan sampai lupa. Nih kalau Imam Ustadz Mansur jika jadi imam suka menyampaikan doa itu, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbal. Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah supaya membukakan pintu rizki. Demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya ini adalah bagian pengetahuan dan yang harus kita lakukan kepada kalimatnya adalah sami'na wa ata'na. Ya Allah, kami terima dan kami taat. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.